Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, Hasta Samudra Official. Channel YouTube beda sejarah, beda misteri, khususnya di tempat angker dan sakral. Ya teman-teman, Hasta Samudra dimanapun kalian berada, di sini ya, di pantaran Sungai Pemali, di Desa Pulau Sari, itu ada dua sisi teman-teman ya. Yang pertama sisi positif, dan yang kedua sisi negatif. Dari sisi positif, di sini ada makam ya sesepuh Desa Pulau Sari. Beliau berasal dari Demak Bintoro. Diutus Kanjeng Sunan Kalijaga untuk membantu waktu itu ada pemberontakan di kerajaan Cirebon. Setelah beliau datang ke Cirebon, beliau mendapatkan istri orang Cirebon, dan dalam laku lampah perjalanan sampai ke Desa Pulau Sari, dan beliau berjumeneng dan beliau meninggal di Desa Pulau Sari, lebih tepatnya di pantaran Sungai Pemali. Di bantaran Sungai Pemali, masyarakat sekitar percaya bahwa wilayah itu bukan sekedar aliran air biasa. Ada dua sisi yang tak kasat mata, hidup berdampingan namun berbeda hakikat, sisi positif dan sisi negatif. Konon, pada zaman dahulu, seorang waliullah pernah singgah di tepi sungai itu. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berdoa. Dari situlah terbentuk batas gaib yang membagi bantaran sungai menjadi dua bagian. Sisi positif berada di bagian timur bantaran. Di sana, suasana terasa sejuk dan tenang meski malam tiba. Angin yang berhembus terasa lembut, dan suara gemericik air seperti membawa ketenangan. Orang-orang yang tanpa sengaja melewati sisi ini sering merasa damai. Bahkan, beberapa mengaku mendapat petunjuk hidup setelah berdoa di sana. Kadang terlihat cahaya samar seperti kunang-kunang. Namun jumlahnya tak wajar. Itulah yang dipercaya sebagai penjaga dari golongan makhluk halus yang baik. Di sisi ini, juga diyakini ada sosok penjaga tua berjubah putih. Seorang jin alim yang menjaga keseimbangan. Ia tidak menampakkan diri sembarangan, hanya kepada mereka yang hatinya bersih. Banyak yang percaya, jika seseorang datang dengan niat baik, maka ia akan dilindungi selama berada di wilayah tersebut. Berbeda dengan sisi barat bantaran Sungai Pemali, wilayah ini dikenal sebagai sisi negatif. Suasananya berat, terutama saat menjelang maghrib hingga tengah malam. Angin berputar tidak wajar, dan sering terdengar suara aneh, seperti bisikan atau tangisan yang terbawa arus sungai. Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di antara pepohonan. Matanya merah menyala, mengawasi siapapun yang lewat. Ada pula cerita tentang sosok wanita berambut panjang yang duduk di atas baru besar di tepi sungai. Sosok itu tertawa lirih, lalu menghilang ketika didekati. Sisi negatif ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya makhluk dari golongan bawah jin luar, siluman, hingga arwah penasaran. Mereka konon dipimpin oleh sosok besar yang disebut penguasa arus gelap, makhluk tak kasat mata yang menjaga agar wilayah itu tetap menjadi tempat energi negatif. Yang membuat bantaran Sungai Pemali semakin misterius adalah batas antara dua sisi itu tidak terlihat secara kasat mata. Seseorang bisa saja berpindah dari sisi positif ke sisi negatif tanpa sadar, hanya karena satu langkah yang salah. Orang tua di sekitar sungai selalu berpesan, kalau melintas di antara Sungai Pemali, jaga hati dan pikiran, karena yang menentukan kamu berada di sisi mana bukan langkah kakimu, tapi niat dalam dirimu. Sejak itu, Sungai Pemali bukan hanya menjadi aliran air bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap tempat selalu ada dua sisi baik dan buruk yang berjalan beriringan, menunggu siapa yang akan tersesat dan siapa yang akan selamat.
Demikian fragmen kisah yang baru terungkap, namun cerita belum benar-benar usai. Nantikan kelanjutannya saat tabir berikutnya mulai terbuka. Ikuti terus channel kami yaitu Hasta Samudra Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.